Baik. Salam damai dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Gustaf Sijabat sebagai liturgus yang bertugas menyambut Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat GKI Taman Aries, juga secara khusus menyambut dengan hangat kehadiran di tengah-tengah kita Bapak Pendeta Mulya Dewi dari GKI Muara Karang. Selamat datang dan selamat bergabung di ruang virtual Zoom GKI Taman Aries ini untuk bersekutu dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta dalam seri mengenal kuasa dan karunia Roh Kudus di hari yang ketiga, hari Senin 13 Mei 2024 dengan tema hari ini kuasa mengusir roh jahat. Dengan ayat pengantar Efesus 6 ayat 11 yang berbunyi, satu-satunya cara untuk menang melawan kuasa iblis adalah dengan mempergunakan perlengkapan senjata Allah, yaitu ketopong keselamatan, perisai iman, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan, pedang, dan baju zirah keadilan. Persekutuan doa malam ini akan kita isi dengan puji-pujian, doa, pembacaan firman Tuhan dan refleksi yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mulyadi Wi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian diberikan kesempatan untuk bertanya pada sesi tanya jawab dan diskusi nanti ya. Baiklah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulai persekutuan doa pada persekutuan doa menjelang Pentakosta pada malam hari ini, meminta pertolongan Tuhan untuk kelancaran persekutuan doa kita ini. Doa pembuka akan dibawakan oleh Penatua Bapak Daniel Handoko. Namun sebelum doa pembuka, mari sama-sama kita menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ya, pada Penatua Bapak Daniel Handoko dipersilakan untuk memimpin doa persembahan. Silakan Pak. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena pada kesempatan malam hari ini Engkau telah mengumpulkan kami walaupun melewati Zoom ini. Tuhan, apa yang akan dipercakapkan nanti di dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta Tuhan. Tuhan telah mengirimkan hamba-Nya Pendeta Mulyadi Wi. Kiranya apa yang hendak dibawakan, firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Mulyadi nanti, firman itu boleh
tinggal dan bersemayam di dalam hati kami. Bapa, kami juga mendoakan untuk teman-teman kami yang pada malam hari ini belum sempat bergabung. Kiranya Tuhan berkati mereka juga, dan Tuhan sendiri yang akan memimpin jalannya acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Serta Tuhan berkati akan jaringan yang kami pakai ini, agar dari jaringan yang dipakai ini kebesaran nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita sama-sama mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita bersukacita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi firman Tuhan dan refleksi pada Bapak Pendeta Mulyadi UI. Kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, terima kasih. Saya boleh minta tolong untuk share screen. Yang ini stop dulu berarti. Saya bisa minta bantu yang stop screen dulu, yang ini stop share. Yang lagi share yang ini. Ya, oke, baik, terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Dan Ibu Bapak, di kampus Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta sudah sekitar 7 atau 8 tahun ini ada satu mata kuliah yang bergelut tentang okultisme dan eksorsisme. Di Duta Wacana juga dilakukan baru sekitar 4 atau 5 tahun gitu ya, belakangan. Dan yang menarik adalah karena di Duta Wacana dan di Jakarta yang mengampu mata kuliah ini adalah pendeta GKI. Di Duta Wacana itu diampu oleh Profesor Robert Tio, sekarang sudah profesor beliau. Sedangkan di Jakarta diampu oleh saya bersama dengan rekan pendeta
Asigor Sitanggang. Saya kira teman-teman di Aries juga sudah kenal beliau ya, karena pernah melayani di Taman Aries. Pendeta Asigor Sitanggang itu dari GBI, tetapi kerangka berpikir teologisnya sangat moderat, sehingga beliau menyebut diri sebagai GBI yang reformis begitu ya. Nah, karena itu pada saat ini dalam kaitan dengan mata kuliah itu, saya akan mencoba untuk sharing kepada kita semua bagaimana kita melihat topik yang agak jarang dibahas di GKI. Ini lebih banyak dibahas di gereja-gereja Pentekostal dan karismatik. Tetapi saya mau mengajak kita untuk melihat lebih proporsional supaya kita juga jangan keliru melihat konteks yang terjadi. Baik, karena itu saya mau share screen untuk kita dan mari kita ikuti prosesnya. Jadi tema besar kita adalah mengenal kuasa dan karunia Roh Kudus. Kuasa dan karunia Roh Kudus itu dihadirkan bagi kita untuk kita gunakan secara optimal. Ya, sekali lagi gunakan secara optimal. Sorry, by the way, apakah sudah kelihatan screen saya? Sudah, Pak. Oh, sudah ya, baik, terima kasih. Ya. Soalnya di saya ada notis. Oke, baik, terima kasih kalau sudah terlihat. Jadi yang mau kita pertajam sekarang adalah bagaimana melihat konteks itu. Bagaimana kuasa mengusir roh jahat itu. Apa yang kita perlukan dan bagaimana kita menyikapinya. Karena itu mari kita lihat teks Alkitab kita pada Efesus pasal 6. Kita simak bersama mulai ayat 10 sampai dengan ayat 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian teks dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dengan segala doa dan permohonan. Berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian akan memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahap pertama yang mesti kita amati dan sikapi dengan baik adalah kerangka berpikir. Yaitu bahwa apa yang dikatakan dalam surat Efesus yang menegaskan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-kuasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Di terjemahan baru yang pertama itu dituliskan melawan roh-roh jahat di udara, gitu ya. Kemudian TB2 menerjemahkan dengan
terminologi itu dengan lebih dekat, itu maksudnya di langit supaya kelihatan begitu luasnya peristiwa yang berlangsung itu. Jadi sebenarnya persoalan pertama yang dihadapkan kepada kita adalah ketika kita diminta untuk memiliki sikap, yaitu kata penting di dalam teks ini dikatakan melawan. Ya, melawan itu tertulis 2 kali, tertulis 3 kali, 4 kali, gitu kan ya. Yaitu melawan darah dan daging, melawan pemerintah-pemerintah 2, yang ketiga melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu, dan melawan roh-roh di langit. Ada 5 kata melawan yang digunakan. Dan itu artinya kalau satu kata dipakai berkali-kali, maka kata itu menjadi penting di dalam Alkitab. Itu salah satu strategi kita membaca Alkitab. Ketika kita melihat kata-kata begitu banyak digunakan, maka kata-kata itu menjadi sangat penting. Ya. Nah, itu sebabnya panggilan kita saat ini yang diminta kepada kita untuk kita kerjakan, melakukan perlawanan terhadap roh-roh jahat. Melakukan perlawanan terhadap penguasa-penguasa. Melakukan perlawanan terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan. Dan karena ini melawan, maka sebenarnya titik tumpu pertama untuk melawan mesti punya strategi dan kekuatan. Orang kalau mau melawan, tapi dia tidak punya kekuatan, apa yang bisa kita lawan? Apa yang bisa kita pertaruhkan? Maka titik tumpu pertama adalah kita mesti punya kekuatan. Nah, sekarang pertanyaan kita, siapa yang kita lawan? Ini pertanyaan yang disampaikan karena muncul di dalam konteks dan situasi yang berlangsung di jemaat Efesus adalah perlawanan terhadap situasi-situasi seperti ini. Ya, jadi katanya bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging itu maksudnya melawan kemanusiaan saja. Tetapi perlawanannya dilakukan kepada pemerintahan. Kita tentu ingat bahwa situasi di masa karya Paulus, ketika gereja-gereja awal, pembentukan gereja dan jemaat-jemaat mula-mula itu menghadapi berbagai situasi, apalagi di pemerintahan dan kekaisaran Nero, nanti di kitab Wahyu kita menyaksikan, mereka betul-betul berhadapan dengan situasi yang rumit. Waktu saya remaja, sekitar SMP begitu, kakak saya menghadiahi kami satu majalah bergambar judulnya Quo Vadis. Kalau ada yang tahu di zaman itu, ternyata setelah saya sekolah teologi, saya dihadiahi buku itu dalam bentuk tulisan dan sudah diterjemahkan ke lebih dari 110 bahasa. Wow, lihat bukunya lebih sadis daripada lihat majalah bergambarnya. Mungkin majalah bergambarnya karena diberikan untuk anak remaja begitu ya, sehingga lebih sederhana. Tapi kalau lihat dari bukunya jauh lebih sadis. Situasi kehidupan yang sangat mengerikan berlangsung pada waktu itu. Jadi Paulus mau mengatakan lawanlah itu. Lawanlah itu. Karena godaannya begitu kuat. Nah, pertanyaannya adalah, apa dan siapa roh jahat itu? Jika kita membaca teks Ayub pasal 1, dari awal saja sudah terlihat di sana seperti ada sidang ilahi. Pada waktu itu Allah memanggil anak-anak Allah dan berkumpul, dan hadir juga iblis. Begitu ya konteks teksnya. Dan di dalam situasi itu justru yang ditanya dengan sangat kuat itu bukan malaikat, bukan anak-anak Allah, tapi iblis. Ditanya oleh Allah, dari mana engkau iblis? Lalu iblis berkata, dari berjalan-jalan keliling mengelilingi bumi. Bayangkan itu. Ya. Bumi sedemikian rupa besarnya, iblis kelilingi dengan cara yang sangat mudah. Enteng sekali buat dia. Lalu Tuhan berkata, apakah engkau tahu, anakku, muridku, hambaku, pengikutku, umatku, Ayub? Iblis mengatakan, ya aku tahu. Apa yang kau lakukan kepadanya? Kata iblis, karena engkau menjagai dia, maka dia begitu kuat. Nah, lihat itu. Teks itu ya. Karena engkau menjagai dia, maka dia begitu kuat. Lalu kata Tuhan, oke, sekarang dia dalam kuasamu. Nah, ini kata kuasa ini nanti saya akan jelaskan. Dia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Karena nyawanya itu milik Allah.
Lalu iblis mulai menghajar Ayub dengan berbagai peristiwa. Kalau di dalam kehidupan kita mungkin kita akan mengatakan dia baru saja mendengar peristiwa rumit pada kehidupan anaknya. Datang lagi persoalan lain. Baru saja terjadi, hamba-hambanya melapor bahwa semua hewan peliharaannya dirampok. Baru saja, dan segala sesuatunya kemudian menjadi habis. Tapi buat Ayub, persoalan utamanya bukan di situ. Bukan itu. Dan bahkan Ayub punya kemampuan untuk menghadapi godaan iblis dengan dahsyat. Tapi kegelisahan pertama yang dia jalani adalah justru dari orang terdekatnya. Siapa dia? Istrinya. Istrinya mengatakan apa? Ayub, masihkah engkau bertahan dengan keadaanmu? Masihkah engkau mau menyembah Tuhanmu? Sekarang kutukilah Tuhanmu dan matilah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah situasi yang berat ketika dia sedang bergulat sedemikian, yang dia harapkan memberikan topangan, tumpuan di dalam hidupnya adalah orang terdekatnya, justru orang terdekatnya yang berhasil dirasuki oleh iblis. Dan dia harus lawan. Dia harus hadapi itu. Dan Ayub mengatakan, kenapa kita hanya mau menerima itu saja? Nah, itu situasi Ayub. Jadi iblis saja hadir dalam sidang ilahi. Betapa mengerikannya ini. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, apakah aku hadir di dalam kemuliaan-Mu? Lalu kita sadar diri, hari ini aku banyak berbuat dosa. Hari ini aku tidak memuliakan Allah. Dan dengan cara seperti itu, kita sedang menyerahkan diri di dalam sebuah kekuasaan, kuasa lain selain Allah. Lalu, bagian yang kedua, ini tidak berurut ya, tapi kisah saja yang disampaikan. Ternyata roh jahat itu atau iblis itu ia memasuki juga kehidupan manusia. 1 Samuel 18 ayat 10 menggambarkan tentang sebuah peristiwa bagaimana Saul dirasuki, dan bahkan digambarkan di sana roh Allah tidak lagi bersemayam dalam diri Saul. Kenapa bisa demikian? Karena Saul dipenuhi dengan emosi dan nafsu yang menggelora. Dan itu sangat mengganggu. Itu sangat merusak. Ini sangat membuat kemudian situasi yang terjadi hancur karena. Jadi penting bagi kita untuk terus melihat, jangan pernah menjauhkan diri dari dekapan Allah. Karena dengan cara demikian, kita dengan sangat mudah dirasuki oleh kekuasaan jahat. Yang berikutnya, coba kita amati Injil Lukas. Kita buka saja Injil Lukas. Mari kita buka Lukas 4. Kita buka Injil Lukas pasal 4, ayat yang pertama sampai dengan kedua. Ya, Injil Lukas pasal yang keempat, ayat pertama dan kedua. Dikatakan begini, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sumber Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Lama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu dan seterusnya, ya, di dalam konteks ini dicobai, dan Injil Matius kemudian menggambarkan Yesus dicari waktunya yang tepat. Bayangkan, dia bisa masuk dan mencobai Yesus. Dan terus-menerus mencari waktu yang relevan, waktu yang tepat untuk bisa menggoda kembali dan merasukinya. Tapi tentu tidak akan berhasil pada diri Yesus. Karena Yesus sendiri berhasil menghardik iblis itu dan mengusirnya keluar. Lalu siapa juga iblis itu? Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44 yang menggambarkan sesuatu yang luar biasa bagi kita, ya. Kamu berasal dari bapakmu iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa
pendusta. Saya setiap kali membaca teks-teks ini di dalam kuliah juga saya sampaikan betapa kita ini menjadi sosok yang begitu rapuh dan menjadi sangat mudah dirasuki. Kenapa? Karena banyak dari umat manusia yang menyerahkan diri dan menggantungkan diri kepada kekuatan jahat, kepada si iblis. Karena itu perhatian besar yang harus kita perhatikan adalah bahwa kehadiran roh jahat itu menimbulkan gangguan pada perjalanan hidup, terutama perjalanan hidup manusia. Perhatikan kata ini. Kehadiran roh jahat itu menimbulkan gangguan pada perjalanan hidup umat manusia. Gangguannya bisa terjadi dengan berbagai cara. Kerusakan interaksi, kerusakan relasi, putusnya hubungan antara orang tua dan anak. Yang saya maksudkan putusnya hubungan itu bukan hubungan darah, tetapi tidak terjadi percakapan yang lebih mesra, yang lebih harmonis, yang lebih bernilai. Orang tua dan anak lebih memilih untuk berjauhan, bermusuhan bahkan. Beberapa kali saya diminta oleh satu keluarga untuk sebut saja kata mendamaikan relasi antara suami istri, relasi orang tua anak yang rusak gara-gara hal-hal yang sepele. Termasuk juga rusak gara-gara persoalan-persoalan yang sangat serius dan terutama yang serius soal-soal apa? Berbagi kehwe, berbagi harta warisan. Orang tuanya belum meninggal, anak-anak sudah mulai ribut soal warisan. Ini memalukan sekali. Saya seringkali mengatakan begini, ini rumah ini hasil kerja siapa? Kebun ini hasil kerja siapa? Usaha ini hasil kerja siapa? Anak-anak semua mengatakan papa mama yang kerja. Terus kenapa kalian yang ribut? Dan ini terjadi berkali-kali. Kenapa? Karena kita dirasuki oleh kekuatan jahat dan ketamakan. Perhatikan baik-baik. Karena iblis mampu masuk ke celah-celah yang paling longgar di dalam hidup kita. Dan celah-celah yang paling longgar itu biasanya yang sangat menyenangkan. Yang membuat kita kemudian menjadi lengah. Yang membuat kita kemudian menjadi mudah digunakan dan dirasuki untuk kemudian melewati berbagai peristiwa yang berlangsung di dalamnya. Ini sangat mengerikan kalau itu terjadi. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan agar tidak menjadi mangsa roh jahat? Apa yang mesti kita kerjakan? Apa yang membuat kita kemudian harus melakukan sesuatu supaya roh jahat tidak menguasai hidup kita? Supaya kita jangan menjadi terekaman roh jahat itu. Supaya roh jahat jangan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Maka yang sangat dibutuhkan adalah sebuah keteguhan iman. Ya. Keteguhan iman untuk menghadapi berbagai godaan itu. Sebab ketangguhan iman itu yang membuat kemudian seseorang mampu bertahan menghadapi berbagai peristiwa. Itu sebabnya di dalam surat Efesus digambarkan, kenakanlah ketopong, pedang roh, perisai iman, bahkan kemudian kita mesti punya alas kaki yang cocok untuk menjalankan kehidupan iman itu, termasuk memberitakan Injil. Sebab Injil tidak akan pernah bisa diberitakan jika kita tidak punya ketangguhan di dalamnya. Dan ini esensial di dalam kehidupan kita. Nonsense orang mengatakan aku akan menjalankan karya Allah kalau ia sendiri tidak memiliki sebuah ketangguhan iman. Beberapa kali saya menghadapi peristiwa, beberapa kali ya, artinya bukan satu kali. Beberapa peristiwa orang kemudian harus menghadapi ujian terkait dengan motivasi beriman. Ini mengujinya gampang sekali Bapak Ibu. Sangat gampang mengujinya. Dari mana? Coba berikan, ini saya ilustrasikan begini ya. Kalau orang rajin ke gereja, ya, terus-menerus memberikan persembahan,
Bahkan dalam banyak kesempatan persembahan-persembahan itu dia yang paling besar gitu kan ya. Dia mengerahkan seluruh energinya, dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Lalu tiba-tiba ketika dia ada kebutuhan, gereja tidak bisa memfasilitasinya. Misalnya ya, tiba-tiba anaknya mau menikah. Lalu datang ke kita, Pak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, anak saya mau menikah bulan depan. Lalu kita katakan, waduh nggak bisa. Di GKI kan syaratnya ada paling tidak 2,5 bulan gitu kan ya. Syaratnya harus kateksasi, bina pranikah, ada percakapan. Dan yang paling penting adalah orangnya harus sudah sidi. Nah ini anaknya belum sidi. Gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Saya itu aktivis di gereja. Saya itu memberikan diri saya di gereja. Tidak tanggung-tanggung, semua aset saya berikan buat gereja. Setiap kebutuhan gereja saya penuhi. Cuma minta tolong dinikahkan anak saya saja nggak dikasih. Di sini mainan iblis begitu. Dalam konteks seperti itu, ruang bagi kejahatan gampang sekali masuknya. Dan itu menjadi alat uji bagi kita untuk mengetahui motivasi seseorang. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan mudah sekali iblis masuk di fase seperti itu. Karena itulah ruang kosong yang dia mau gunakan untuk proses masuk dalam kehidupan umat Allah. Nah, karena itu dibutuhkan ketangguhan iman untuk menghadapi berbagai godaan itu. Supaya ia jangan kemudian menjadi mudah masuk. Jadi, bagaimana mengusirnya ini? Ya, saya harus tegaskan, mungkin ini akan mengecewakan buat kita, tapi nanti kita lihat. Sebenarnya tidak ada rumusan mengusir jahat, karena hanya kuasa Allah yang mampu melakukan. Kuasa Mulyadi nggak akan bisa apa-apa. Ya, nggak, Anda memakai nama saya nggak akan pergi-pergi itu. Tapi juga kemampuannya adalah kita mesti punya kemampuan untuk melihat apakah dia sedang mengalami gangguan karena kejiwaan atau karena kerasukan. Nah, kami di kampus melakukan pelatihan untuk melihat yang bersangkutan itu gangguan jiwa atau gangguan karena memang sungguh-sungguh kena kerasukan. Mungkin kapan-kapan kita mesti berbicara soal tema itu ya, karena konteks kita berbeda. Nah, sebenarnya tidak ada rumusan untuk mengusir roh jahat karena hanya kuasa Allah yang mampu melakukannya. Tapi saya mau jelaskan dulu, tadi saya janjikan untuk menjelaskan, karena kepada kita diberikan kuasa. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, di sana digambarkan kepadamu diberikan kuasa. Nah, kuasa itu apa? Ada dua kata kuasa yang kita harus perhatikan. Kuasa yang pertama adalah kuasa yang dalam bahasa Yunani ditulis exousia. Ini yang atas ya. Exousia. Kata exousia itu artinya kuasa otoritas. Ini adalah otoritas Allah. Otoritas Allah lah yang mampu mengusir segala sesuatu. Itu sebabnya Allah pergilah. Dalam suatu kesempatan para murid bertanya kepada Yesus, "Guru, mengapa ini tidak bisa pergi?" Hanya karena kuasa Allah yang mesti dihadirkan. Tapi kepada kita juga diberikan apa yang dikenal dengan istilah dunamis. Kata dunamis ini power, daya. Jadi kalau kata dunamis kita berkenalan dengan istilah dinamit. Itu mirip kata itu. Dengan kata dinamis, maka kita diberikan power, diberikan daya. Supaya kita punya ketangguhan untuk menghadapi godaan iblis. Lalu bagaimana ketika ada orang yang sedang berada dalam situasi berhadapan dengan kejahatan, maka dinamis kita yang atas otoritas Allah, atas exousia Allah, diberikan dinamis kepada kita, supaya kita diberikan kemampuan untuk menghadapi kondisi itu. Nah, dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan melalui kita,
dengan ketangguhan yang kita miliki, maka kuasa jahat tidak akan punya kemampuan untuk merasuki hidup kita. Jadi, prosesi mengusir itu bukan kita sekadar kemudian mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, itu penting tentu saja. Tetapi yang jauh lebih penting, di dalam nama Yesus kita punya power. Kita punya daya. Sehingga kita menjadi powerful untuk melakukan tindakan-tindakan iman. Inilah yang dihadirkan kepada kita dalam anugerah Allah. Karena itu ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan supaya kita memiliki penguatan iman menghadapi kekuatan jahat itu. Yaitu kita mesti memiliki spiritualitas yang kuat. Spiritualitas itu dari kata spiritus, yaitu kalau kita gunakan dengan kalimat sederhana, adalah satu anugerah roh Allah yang dicurahkan kepada kita, yang kita maknai dan kita sikapi. Maka ini mesti terus-menerus ditumbuhkan. Memahami hidup sebagai anugerah Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh Martin Luther, sola gratia. Dengan sola gratia, kita mendapat anugerah yang besar dari Allah untuk menjalankan sebuah hidup. Lalu di samping ketangguhan spiritual, kita juga mesti memiliki ketahanan psikis. Secara psikologis, kita ini punya banyak sekali kerentanan. Karena itu ini juga mesti kita tingkatkan. Sering terjadi persoalan gangguan kejiwaan mewarnai gejala kerasukan. Nah, jadi orang-orang yang punya persoalan-persoalan psikologis dengan mudah dipakai. Karena apa? Karena gejala-gejalanya sangat terlihat. Tapi ada banyak peristiwa juga, saya beberapa kali diminta untuk menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi. Orang yang tidak jelas dari mana datangnya, tiba-tiba berguling-guling begitu ya. Di beberapa tempat saya pernah menyaksikan dan diminta untuk menghadapinya. Orang tiba-tiba berteriak-teriak dengan cara yang tidak jelas. Lalu orang kemudian menuding-nuding dengan, wah dia kerasukan. Ya mungkin benar. Tapi tahap pertama yang biasanya kita lakukan, jangan langsung kemudian menstigma atau memberikan sebuah penghakiman kepada yang bersangkutan. Ini kerasukan. Dekatilah dulu dengan cara yang baik. Karena apa? Karena jangan-jangan dia sedang berproses antara persoalan psikis dengan kerasukan. Jadi jangan serta-merta kemudian langsung membuat stigma demikian. Lalu yang berikutnya, jebakan budaya. Nah, supaya kita tidak masuk dalam ranah itu, maka hadirkan budaya bebas ketakutan. Termasuk menakut-nakuti anak-anak dengan istilah setan atau gelap. Ini juga merusak gangguan kehidupan iman mereka. Anak-anak tidak boleh takut-takuti. Zaman saya paling sering ditakut-takuti oleh orang-orang dewasa. Awas kamu masuk ke belakang itu tempat keramat. Itu kamu kalau masuk ke sana sumurnya sudah lama mati dan di situ banyak sekali genderuwo dan sebagainya. Kata-kata seperti itu mengganggu sekali kehidupan seseorang. Jadi budaya jangan kemudian mengganggu kita. Saya belajar dari seorang yang bernama Nibur. Dia menulis sebuah buku yang menarik, judulnya Christ and Culture, Kristus dan Kebudayaan, yang katanya kemudian di dalam proses itu kita ada 5 tipologi. Kristus dari kebudayaan. Kristus sendiri hidup dalam budaya. Yang kedua, Kristus di atas kebudayaan. Ya, Kristus itu betul-betul mengatasi segala sesuatu. Lalu Kristus dan kebudayaan dalam paradoks. Jadi ada paradoksal antara kebudayaan dan Kristus. Dan yang sangat esensial, yang penting adalah Christ transform culture. Jadi Kristus mentransformasi kebudayaan. Sehingga dengan demikian budaya dijadikan ruang untuk kita boleh melihat karunia Allah. Ini menjadi penting untuk sama-sama kita sikapi. Nah, karena itu di tengah-tengah perjalanan kita bersama-sama, maka titik tumpu yang sangat penting adalah jangan sampai kemudian
Gereja mempertarungkan, bukan mempertaruhkan, ya, tapi mempertarungkan antara kuasa Allah dengan kuasa jahat. Karena tidak seimbang, kuasa Allah jauh lebih dahsyat. Itu sebabnya untuk mengusir kuasa jahat di dalam diri kita, kita butuh keteguhan iman untuk bergantung sepenuhnya pada Allah, sehingga kuasa jahat tidak punya kemampuan untuk masuk di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita bersama-sama, dan mari kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya ketika kita menghadapi pertarungan iman di dalamnya. Tuhan memberkati, dan saya kembalikan kepada Pak Gustaf. Terima kasih Pak Gustaf. Terima kasih Pak Mulyadi. Baik, suara saya terdengar jelas? Ya, cukup. Terdengar jelas ya? Oke, baik. Baik Bapak Ibu dan Saudara terkasih, setelah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan refleksi yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Mulyadi UI tadi, kita akan memasuki sesi tanya jawab ya, dan sesi tanya jawab juga diskusi. Jadi bagi Bapak Ibu maupun saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dan pada sesi tanya jawab ini nanti akan dimoderasi oleh Penatua Bapak Daniel Handoko. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Gustaf. Bapak Ibu sekalian, silahkan Bapak Ibu siapa yang ingin bertanya, karena saya juga di sini cuma ini kurang begitu kelihatan nih siapa yang ada. Kamu, selamat malam. Saya mau bertanya. Selamat malam, dengan siapa saya nggak lihat Ibu. Kalau Saya sebutin, oh Ibu Riana, wilayah satu. Bu Riana ya. Sorry ya, saya mau tanya. Bagaimana kalau ada orang yang mempunyai sixth sense? Jadinya dia mempunyai talented untuk bisa melihat ya kayak gitu-gitulah roh-roh jahat. Kayak apa sih, kayak kuntilanak, kayak gitu-gitulah roh-roh jahat. Itu bagaimana? Sedangkan kan orang dilahirkan dia tidak mau memiliki hal itu, tetapi dia bawaan seperti itu. Terima kasih. Maaf, suara saya terdengar? Langsung dijawab atau ada beberapa lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Boleh beberapa Pak, tidak apa-apa. Oh Sorry, gitu. saya Mungkin 3-3 ya Pak ya. Ya. Dari 3-3 gitu ya. eh, Jadi 1 dari Bu Riana tadi. Terus udah gitu Pak, saya tanya Pak lagi. Kalau misalnya ya masalah roh-roh gitu ya Pak, misalnya ada ilmu-ilmu Pak, kita sebagai orang Kristen bagaimana? Kan kadang-kadang katanya ada ilmu-ilmu pelet seperti itu. Apakah itu emang ada dan kita bagaimana menyikapi sebagai orang Kristen? Terima kasih. Berarti ada 2 ya Pak? Ya. Bagaimana dengan orang yang bisa melihat roh-roh jahat dan mempunyai ilmu-ilmu pelet ya Bu ya, kalau nggak salah gitu ya. Mari silakan. Pertama sixth sense, kedua ilmu-ilmu pelet seperti itu. Terima kasih. Ya. Selamat malam Pak Mul. Saya Robi Pak. Iya Pak Robi. Mau tanya Pak, kalau misalnya kita sebagai orang Kristen dari GKI, kalau misalkan kita punya pembantu atau siapa yang tinggal di rumah, dia kerasukan. Lalu cara kita sebagai orang GKI mengatasi mereka itu bagaimana? Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini mudah-mudahan tidak terjadi ya di Taman Aries. Dulu saya di Sukabumi, ada apa namanya, kalau ada orang kaya yang biasa nyumbang ke gereja, akhirnya kalau misalnya dia sumbangan, dia tahu punya power, gereja itu dipengaruhi oleh dia. Apapun yang dia mau, Bapak mungkin kalau misalnya pernah ke Sukabumi, pernah tahu panti kasih. Iya. Ya. Itu kalau misalnya ada acara Natal atau apa, dia pengen kuasai itu. Dia pengen ngatur segala macam. Itu untuk mengatasinya bagaimana tuh Pak? Iya. Kalau ya mudah-mudahan tidak terjadi di Taman Aries ya. Orang-orang seperti begitu. Ya. Terus biasanya kalau orang kaya kan kadang-kadang
suka pengen ngatur aja gitu ya. Pernah dia nyumbang juga di mungkin tidak hanya di GKI nyumbangnya, di gereja baptis, sampai pendetanya itu mau rapat itu. Saya dengar dari teman saya, kebetulan dia majelis di gereja baptis Sukabumi, dia mau rapat. Akhirnya dia dipengaruhi supaya tidak jadi rapatnya, tapi dia mesti ikutin tuh acara orang kaya ini. Akhirnya sampai jadi ribut dengan teman saya sebagai majelisnya. Itu pendetanya itu yang ngatur, pengen pergi ke tempat orang kaya ini. Bisa sampai terjadi begitu, Pak. Nah, itu bagaimana mengatasinya tuh? Terima kasih, Pak. Kalau Baik, satu lagi, mungkin pernah satu lagi. terjadi satu lagi, Ah, pernah terjadi dulu ayah saya di perkebunan ini. Ada pegawai-pegawainya kan kadang-kadang suka ada yang kerasukan lah istilahnya. Ayah saya tuh untuk menyembuhkannya baca apa namanya doa Bapa Kami. Tapi itu bisa bisa sembuh itu, Pak. Makanya saya pengen tanya itu bagaimana tuh kok gitu tuh. Betul, seperti itu. Sebab sering itu kejadian pegawai Bapak saya seperti begitu. Kadang-kadang dia lagi makan pun ada pegawai yang nyusul, oh ini ada si Anu nih lagi kerasukan nih, Ya. minta tolong didoakan. Jadi terima kasih, 3 aja itu, Pak. ya, masih. Terima kasih Pak Robi. Mungkin masih ada satu lagi. Ya, Pak Daniel, Oh ya, Pak ya, Mulyadi, ya, Burut. ya, ingin tanya mengenai orang yang indigo itu loh, Pak. Itu apa memang benar ada atau enggak ya, sebetulnya apa sih gitu? Kok mereka bisa melihat, oh itu di dalam rumah itu tuh dulu pernah ada apa-apa gitu misalnya. Indigo itu apa, Pak? Tolong dijelaskan. Mungkin Kasih Pak Mo. mungkin pertanyaan Burut ini hampir sama dengan pertanyaan Bu Riana tadi ya. Ya. Bagaimana dengan orang yang bisa melihat roh-roh jahat gitu ya? Di sana ada setan, ada roh jahat. Tadi mungkin pertanyaan Burut. Nggak harus jahat sih, Pak. Iya, iya, iya. Iya, roh Nggak itu ada harus yang roh baik, ada yang jahat jahat. juga. Nggak. Ya. Tapi kan hampir mirip-mirip Bu. Maksudnya itu bisa melihat yang seperti itu gitu loh. Ya. Kalau saya bisanya melihat duit Pak Mul. Duitnya mungkin itu termasuk yang jahat juga Pak. Karena duit juga bisa baik, bisa juga tidak gitu kan. Silakan Pak Mul. Baik, terima kasih. Nggak apa-apa Pak melihat duit Pak, nggak apa-apa. Asal jangan jadi akar kejahatan, gitu aja kata Tuhan. Baik, saya mulai dari awal ya. Yang pertama, indigo dan sixth sense itu bisa punya 2 makna. Yang makna pertama, dia malapetaka. Kenapa malapetaka? Karena yang bersangkutan tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Apakah itu ada? Ada. Itu harus dipastikan dan tegaskan ada. Baik secara psikologis maupun secara spiritual, orang semua telah membahas bahwa soal-soal ini ada. Termasuk orang bisa punya semacam apa itu teman yang tidak terlihat itu, ya ada. Kita nggak lihat namanya itu apa ya? Tiba-tiba invisible friend. Itu ada yang demikian. Dia tiba-tiba ngomong sendiri, tapi sebenarnya dia sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak kita lihat, tapi yang dia punya. Nah, ini biasanya punya pengalaman dari masa kanak-kanak, gitu ya. Ada soal-soal seperti itu. Yang demikian, yang invisible friend itu persoalannya karena dari kecil dia sering mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain secara negatif maupun secara positif. Ya, nah, jadi itu ada. Lalu teman-teman yang sixth sense dan indigo itu juga banyak banyak digunakan oleh aparat tertentu atau juga lembaga-lembaga tertentu untuk melakukan sesuatu. Hanya persoalannya, apakah yang bersangkutan itu sungguh-sungguh tulus dan jujur di dalam melakukannya atau di dalam memanfaatkannya. Nah, kalau dia kemudian tidak tulus, tidak jujur, maka menjadi ketimpangan. Terutama saya tadi sudah mengatakan di dalamnya soal motivasi.
apakah orang dengan sixth sense itu, dengan indigo itu, dia termotivasi untuk melakukan sesuatu yang baik, atau kemudian dia memakai itu untuk satu kepentingan apa namanya, popularitas yang bersangkutan, karena orang senang dengan popularitas. Nah, ini harus diuji ketulusannya, dan tadi sudah saya katakan bahwa cara menguji ketulusannya relatif. Ada yang cara mudah, yaitu dengan memberikan kepadanya berbagai ruang lalu di stop, dan itu biasanya akan kelihatan hasilnya, gitu ya. Rekan saya yang mengajar di kampus sekolah teologi, Pak Asigor Sitanggang, beliau itu punya, dia orang Batak, punya Bapak Uda, ya. Bapak Udanya itu apa namanya? Dukun 10 dukun terkemuka di dunia, ya. Dan susah sekali meninggal pada waktu itu. Meninggalnya sangat muda, umur 50 sekian. Dan bagaimana caranya dia meninggal? Itu seperti Simpson. Rambutnya itu tidak pernah dipotong, sampai betul-betul gimbal, panjang sekali, 3 meter atau 4 meter, saya lupa. Dan ketika sakit, susah sekali meninggal, rambutnya dipotong, dan dia meninggal. Karena itu. Maksudnya medianya karena itu. Dan itu membuat kemudian situasi, jadi kita lihat bahwa ada sisi-sisi yang berhubungan dengan soal ini. Nah, apakah itu salah? Apakah itu dosa? Apakah itu pelanggaran? Kita tidak bisa memberikan sebuah stigma atau penghukuman dengan yang bersangkutan mengatakan itu salah atau dosa. Karena ada satu anugerah Allah juga pada orang-orang dengan indigo atau dengan orang-orang dengan sixth sense. Sebab orang-orang dengan sixth sense dan indigo, di beberapa sisi dia dipakai oleh Allah untuk melakukan sebuah karya terbaik. Jadi sangat bergantung dari apakah yang bersangkutan dipengaruhi oleh hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif. Jadi tadi betul sekali dikatakan bahwa orang yang sixth sense itu bisa melihat itu tidak selalu melihat roh jahat. Karena dia bisa kemudian berjumpa dengan malaikat Tuhan. Siapa yang berjumpa dengan malaikat Tuhan di dalam Alkitab? Maria Magdalena. Ketika dikubur Yesus, ya, dia datang dan melihat kubur itu terbuka, dan dia berbicara dengan orang itu, Tuhan, kalau kau datang, ada malaikat Tuhan yang berbicara, ada Tuhan juga yang datang. Jadi hal seperti itu bisa terjadi dan dilakukan. Di zaman Perjanjian Lama kita berjumpa bagaimana Abraham berjumpa dengan malaikat Allah, misalnya, baik di bawah pohon terbanting maupun ketika Lot didatangi oleh malaikat Tuhan, yang kemudian malaikat Tuhan bahkan bisa berdiskusi dan menyeret dia keluar. Ada perjumpaan yang berlangsung sedemikian rupa. Nah, oke. Lalu yang berikutnya kaitannya dengan, saya melompat dulu ya kepada proses tadi karena pertanyaannya serupa dengan yang indigo. Jadi sangat bergantung dari yang bersangkutan itu diisi dan dimotivasi oleh kekuatan spiritual seperti apa. Karena kalau kemudian dia diisi dan dimotivasi dengan kemampuan, dengan isi spiritual yang buruk, maka dia tidak akan pernah mampu melakukan hal-hal yang baik. Itu persoalannya. Nah, karena itu walaupun saya menolak istilah ini, ada orang mengatakan dukun putih, dukun hitam. Sebenarnya kita harus melihat dukun itu karena di zaman di zaman lalu para bidan itu juga disebutnya dukun beranak, ya. Itu. Nah, karena itu mesti punya satu upaya yang baik. Oke. Lalu yang berikutnya pertanyaan, bagaimana dengan, tadi karena sudah saya singgung, jadi nggak apa-apa saya jawab dulu ya. Bagaimana dengan orang-orang yang punya keinginan untuk menguasai di gereja? Tadi dikatakan mudah-mudahan di Taman Aries jangan terjadi ada. Saya berdoa supaya di semua gereja jangan terjadi ada. Gitu ya. Walaupun itu sudah ada juga di beberapa gereja, saya tahu itu. Bagaimana cara mendekati mereka? Sangat penting untuk diberikan dasar iman. Sangat penting untuk diberikan motivasi. Karena itu di GKI
dengan tegas dikatakan bahwa kita bersedia menerima, istilahnya persembahan ya Pak ya, jangan sumbangan ya, kalau di gereja itu persembahan. Kita bersedia menerima persembahan yang tidak mengikat. Dan betul sekali, tidak boleh mengikat. Seseorang yang memberikan persembahan mesti dilandaskan kepada sebuah ketulusan dengan pemahaman bahwa semua yang dia miliki itu adalah anugerah Tuhan. Karena yang dia miliki adalah anugerah Tuhan, maka dia tidak boleh menguasai anugerah Tuhan itu. Jadi berkat yang dia terima adalah kepercayaan yang Allah lakukan. Saya berkenalan dengan seseorang yang saya sebut saja kekayaannya sebagai super, gitu ya. Beliau super kaya secara finansial, material. Lahannya ada di mana-mana. Dia punya lahan di Kalimantan, di Bali, di NTT, dan saya pernah diajak untuk mengunjungi lahan-lahan beliau di Bali itu di pinggir pantai, lahannya kira-kira luasnya itu 120 meter kali sekitar 300 meter gitu ya. Gitu itu dan per meter perseginya sudah di atas 15 juta rupiah. Jadi silakan hitung sendirilah gitu ya. Di Kalimantan luasnya wah banyak sekali. Di metro juga pokoknya di mana-mana. Tapi beliau itu sejauh yang saya kenal ya sangat humble. Dan beliau mengatakan, yang ada pada kami adalah milik Tuhan. Setiap kali mau mission trip, beliau selalu mengajak banyak pendeta untuk berkunjung ke berbagai tempat dan kemudian membangun gereja-gereja di berbagai daerah, ya, sampai ke berbagai wilayah. Tapi yang bersangkutan tidak pernah mau diperkenalkan kepada gereja-gereja manapun. Humble sekali. Nah ini yang kemudian saya sebut dengan sebuah istilah tidak mau menunjukkan powernya karena sadar betul itu semua milik Allah. Nah, gitu ya. Lalu Pak ada pengalaman-pengalaman bagaimana menghadapi orang yang kemasukan dan sebagainya. Apakah doa Bapa kami cukup ampuh? Jadi ini bukan soal apakah yang bersangkutan doa Bapa kami atau bukan. Itu tentu sangat dilandasi oleh kesediaan yang bersangkutan untuk menggantungkan seluruh harapannya kepada Allah, bukan pada kekuatan kita. Apakah doa Bapa kami menolong? Saya berkali-kali menggunakan doa Bapa kami untuk menolong orang dalam situasi demikian dan berhasil. Ya, tetapi juga pernah menyampaikan doa Bapa kami, bahkan orangnya malah mengamuk, makin marah begitu ya. Jadi kelihatannya dia tidak punya kesiapan untuk menghadapi pergulatan pada doa Bapa kami. Maaf saya tadi lupa dari Ibu pertanyaan kedua apa ya Pak ya? Saya catatannya agak ini. Berapa? Ini Pak, ada orang yang mempunyai ilmu pelet kalau nggak salah iya, ya, iya, Diana ya. terima kasih. Iya. Bu, sebenarnya ilmu pelet itu tidak ada. Ya, yang ada adalah sugesti. Jadi, kenapa orang kemudian bisa terpengaruh dengan sugesti? Sugesti ada strateginya, ada ilmunya. Bahkan sekarang ini sugesti masuk di lingkungan yang luar biasa, yaitu masuk ke media-media elektrik. Ibu-ibu, bapak-bapak suka terima ini enggak? Mohon maaf, tolong diperiksa karena alamat Anda tidak jelas. Sehingga kami tidak bisa mengirim barang ke alamat Anda. Tolong diklik link di bawah ini supaya kami bisa mengirimkannya. Lalu dengan cepat kita mengkliknya, begitu klik, ternyata secara teknologi dia sudah bisa masuk ke semua rangkaian rangkaian jaringan kita. Jadi, nah orang sekarang itu menyebut model pelet modern, pelet modern itu masuk ke demikian. Nah, tapi di zaman dulu orang kemudian sudah dipengaruhi oleh model-model pola-pola berpikir
dari proses budaya sehingga kita terpengaruh, sangat terpengaruh dengan situasi itu. Kita perlu tahu bahwa kekristenan tumbuh di masa-masa lalu juga melalui pendekatan-pendekatan budaya lokal, baik di zaman lampau maupun juga di zaman kini. Jadi sebenarnya pelet-pelet seperti itu nyaris tidak punya ruang di dalam perjalanan iman kita. Ya, nah, yang membuat kemudian kita terpengaruh adalah karena berbagai ketakutan dan pengaruh-pengaruh spiritual yang berhasil masuk di dalam kehidupan kita. Begitu ya, Bu ya. Jadi tadi saya sedikit menyinggung soal invisible friend. Ini ada sebuah pertanyaan Japri, saya tidak bisa menyebutkan namanya. Bagaimana juga dengan self talk? Apakah bisa hilang? Bisa, ya, dan sangat mudah dihilangkan kalau hal demikian. Saya pernah mengundang seorang psikolog dan psikiater datang ke kampus untuk membicarakan seperti ini. Termasuk kami pernah mengundang dukun juga, ya. Lalu kami coba demikian rupa pada debat-debat tertentu dia tidak bisa menjawab. Karena apa? Karena landasannya tidak kuat, landasan teologisnya lemah sekali. Nah, invisible friend bisa dilakukan dengan cara ketika dia sedang berbicara dengan cara seperti itu, lalu mestinya kita jangan kemudian memfasilitasi dengan mengatakan begini, kamu lagi ngomong sama siapa? Nggak usah ditanya begitu. Karena dengan cara begitu kita memfasilitasi. Tapi lebih baik kemudian kita langsung ajak ngobrol dia. Ini aku mau tanya nih sama kamu nih. Misalnya dia sedang ngomong dengan invisible friend-nya gitu ya. Lalu segera ambil alih itu. Dan kemudian kita ajak bicara. Ajak bicara dengan cara berikan sebuah topik. Sehingga dengan begitu dia kemudian terhilangkan. Di gereja kami ada seorang pemuda yang dia tiap malam terbangun dan kemudian dia menangis. Nah, saya sudah bilang, kalau you mengalami situasi seperti itu, silakan telepon saya. Dan dia telepon malam-malam. Kadang-kadang jam 3 subuh. Dan saya harus menyediakan diri untuk itu. Kenapa? Ini dia bilang, ini orangnya sudah masuk ke dalam rumah lewat plafon. Dia turun sedemikian, saya takut sekali. Saya bilang, kamu ngobrol sama aku ya. Ngobrol gitu. Ngobrol kira-kira 15 menit. 15 menit dia bilang, oke, aku sudah tenang. Dan kemudian bisa tidur. Jadi kebutuhannya adalah diajak bicara, ditemani, dan jangan berbicara soal topik yang sedang dia hadapi pada saat itu. Tapi bicarakanlah sesuatu yang berbeda. Ajaklah dia untuk berbicara dengan hal yang menggembirakan. Di momen itu mungkin belum perlu untuk berbicara soal firman Tuhan, karena kebutuhan dia lain dari apa yang dibutuhkannya, yaitu dia perlu mencari celah yang lain, bicara yang lain yang mendapatkan ruang demikian. Begitu ya, Pak ya. Maaf Pak, apakah ada yang tertinggal dari? Enggak, sudah Pak. Sudah Pak. Baik, tapi ini ada pertanyaan Japri Pak. Saya boleh Oh ya, oke. baca dulu ya Pak ya. Ya ya. Jadi kayaknya sekarang film horor ngetren banget gitu. Bahkan film kartun juga memakai tokoh-tokoh monster dan vampire. Lalu misalnya Hotel Transylvania, lalu ada budaya Halloween. Bagaimana sikap orang Kristen terhadap budaya itu? Bukan hanya itu, terima kasih pertanyaannya. Bukan hanya itu, tetapi juga di Indonesia khususnya ya, film-film suster ngesot gitu. Lalu sekarang ini di layar lebar itu ditampilkan film-film dengan latar belakang kebudayaan. Nah, saya mau mengatakan bagaimana kita mesti menyikapinya. Saya mau mengusulkan sebuah gagasan, dan ini juga kita bicarakan di dunia pendidikan Kristiani di kampus untuk bidang-bidang yang terkait dengan kurikulum bagi anak-anak dan pendidikan bagi orang dewasa. Dilatihlah kepada mereka supaya mulai melakukan berbagai hal yang pokok bahasanya itu memasuki budaya yang baik. Misalnya Indonesia itu kaya sekali dengan kebudayaan positif, ya. Saya pemerhati budaya dan betul-betul saya pelajari budaya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote kan kayak gitu. Jadi seluruh kebudayaan di Indonesia saya pelajari, dan ternyata kita bisa memakai budaya-budaya yang lebih positif, budaya Jawa yang lebih positif misalnya, yaitu ewu pakewuh secara positif.
kita gunakan di budaya Jawa. Budaya di Minahasa misalnya ya, budaya yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sito timau tumauto misalnya. Biarlah yang hidup memberikan kehidupan kepada yang lain. Ini diperkenalkan oleh Samratulangi. Atau misalnya di dalam tradisi budaya Batak yang syarat dengan nilai kehidupan yang sangat baik di dalamnya. Saya sangat sangat memberi apresiasi yang tinggi sekali pada budaya-budaya yang seperti ini, termasuk misalnya di budaya Batak, kalau orang Batak datang ke tempat yang lain, dia bertemu dengan saudaranya yang tidak dikenal, asal marganya sama, lalu kemudian atau partuturannya sama, maka dia akan kemudian menjadi dekat sekali, dan itu luar biasa. Ya. Nah, karena itu tokoh-tokoh monster dan sebagainya jangan mulai diperkenalkan kepada kita. Kapten Amerika gitu ya. Lalu kenapa kita tidak mulai memperkenalkan tentang tokoh-tokoh Alkitab yang lebih oke, misalnya Musa yang berhasil membawa umat keluar dari tanah Mesir, atau kita perkenalkan kemampuan Daud yang punya kepahlawanan yang hebat mengalahkan Goliat. Saya kira itu lebih baik kita bawa dan perkenalkan di dalam kehidupan anak-anak. Begitu ya. Jadi bagaimana sikap orang Kristen terhadap budaya-budaya Halloween dan sebagainya? Mari kita melihatnya dalam perspektif yang lain. Saya sendiri tidak terlalu senang dengan model mask seperti itu ya, budaya Halloween yang bisa kemudian menjadi negatif di Indonesia. Maaf ya, maaf sekali, saya agak sedikit vulgar karena pernah terjadi di salah satu tempat. Ini bukan gereja yang menyelenggarakan, tapi anak-anak gereja yang menyelenggarakan, gitu kan ya, membuat Halloweenan, tapi kemudian dijadikan ajang pelecehan. Karena dia pakai topeng, sehingga dia bisa melakukan apa-apa saja yang nggak kelihatan dong, pakai topeng. Lalu siapa pelakunya? Nggak tahu. Dan celakanya, anak ini memang sudah punya niat jahat dari awal, dia bawa 3 topeng. Jadi ketika dia melakukan kejahatan kepada yang satu, melakukan jawil-jawil kepada yang satu, buru-buru dia ganti topeng. Sehingga tidak dikenali. Yang mana tadi? Nggak tahu. Dan dia melakukan yang kedua, ganti topeng lagi. Jadi tidak ketahuan siapa dia. Dan itu kejahatan. Nah, karena itu di Indonesia khususnya, karena nilai budayanya belum terlalu terlatih dengan kuat pada tatanan etika yang kuat, maka sebaiknya model-model Halloween seperti itu saya tidak terlalu mensupport ya. Demikian. Pak, ini ada beberapa pertanyaan Japri, Pak. Boleh saya respon dulu ya, Pak ya? Silakan. Bagaimana dengan hipnotis? Maksudnya gimana? Apakah hipnotis bisa dihadapi atau tidak begitu ya? Sebenarnya hipnotis itu kami datangkan seorang psikolog kelas, lalu dia melakukan tindakan hipnotis dan berhasil. Dia bilang begini, saya bisa menghipnotis satu kelas ini dan berhasil. Dia bilang begitu. Nah, saya bilang enggak, lakukan kepada kalau gitu Pak minta contoh untuk 5 orang. Saya bilang saya punya keyakinan saya nggak akan berhasil. Tapi ternyata terhadap 5 orang ini dia bisa lakukan. Apa yang membuat bisa berhasil? Karena orang dengan hipnotis atau hipnosis sebenarnya dia berhasil memasuki ruang kosong kehidupan orang. Dan orang itu biasanya difasilitasi dulu kan, lalu dibuatlah musik. Nah, dibawa ke dalam sebuah proses. Persoalannya adalah bagaimana tiba-tiba orang di lapangan bisa melakukan hipnosis. Ada seorang rekan pendeta, tapi sekarang dia mengalami sebuah proses penggembalaan ya. Dia belajar hipnosis. Tapi sebenarnya yang dia lakukan itu keliru. Karena ada kita kenal dengan hipnoterapi. Nah, persoalannya adalah orang kemudian melakukan tahap-tahap ke fase pemikiran orang. Jadi seseorang itu bisa dengan mudah didekati pikirannya. Saya menulis disertasi yang berhubungan dengan peran otak di dalam kehidupan kita. Lalu saya dibimbing oleh seorang dokter ahli saraf, dan pada dokter ahli saraf itu beliau mengatakan begini,
Ada satu fungsi luhur di dalam kehidupan seseorang. Dalam fungsi luhur itu ketika dia tidak dikelola dengan baik, maka itu dengan lebih bisa dimanfaatkan dengan cepat oleh orang-orang lain untuk sebuah niat yang kurang baik. Nah, itu yang terjadi dengan hipnotis ya. Jadi, apakah hipnotis selalu berhasil? Tidak. Tidak selalu berhasil. Apakah hipnotis bisa diatasi? Bisa. Ya. Karena itu kita tidak boleh memiliki ruang kosong di dalam kehidupan kita. Ruang kosong itu maksudnya bukan kenosis. Kenosis kan mengosongkan diri. Tapi kenosis itu mengosongkan diri bukan berarti kemudian emptiness, nol. Tetapi justru mengisi lebih banyak. Karena apa? Karena dengan kenosis kita diperkaya. Oke. Lalu yang berikut, Pak, ada rumah atau bangunan-bangunan yang dipercaya ada hantu, baik hantu jahat maupun hantu baik. Dan ini katanya ada di mana-mana. Bagaimana menurut Bapak? Apakah kalau ada perlu diusir atau dibiarkan? Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaan ini. Bapak Ibu, di kelas okultisme dan eksorsisme, kami kecuali semester ini kami gagal membawa mahasiswa ke sebuah tempat karena berbagai persoalan. Kami membawa mahasiswa ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Jadi pernah satu kali di Bekasi itu ada sebuah bioskop. Bioskopnya itu sudah kira-kira 6 tahun tidak beroperasi. Dan bahkan di tempat penjualan tiket bioskop itu digunakan untuk meletakkan keranda. Kami bawa mahasiswa ke sana. Ada 40 orang, ada 32 orang masuk ke dalam bioskop itu dan kemudian tidak boleh menyalakan handphone, tidak boleh ada listrik. Gelap sekali. Lalu kami deteksi. Ada nggak perasaan? Ada. Mereka merasakan sesuatu. Nah, bagi mereka yang merasakan sesuatu, kita berikan sebuah pemahaman. Mari kita mengapresiasi perasaan-perasaan itu, supaya dengan perasaan-perasaan itu kita tidak menjadi takut. Justru menumbuhkan keberanian. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan rumah-rumah yang katanya ada hantunya? Sebenarnya bukan ada hantunya, Pak. Bukan ada hantunya. Yang ada adalah kita punya imajinasi tentang hantu pada sebuah rumah. Contoh, mengapa orang kemudian menjadi takut masuk ke dalam rumahnya sendiri? Karena dia sudah punya imajinasi demikian. Keponakan-keponakan kami itu sejak kecil sudah dilatih untuk punya keberanian. Jadi, ketika ayahnya meninggal dan ketika opanya meninggal, mereka tidak punya ketakutan apapun untuk tinggal di kamar tempat orang yang meninggal itu, ya, di tempat papanya pun opanya. Bahkan pernah satu peristiwa di tempat pastori saya, mereka punya pengalaman yang luar biasa. Katanya gini, Papa Mul, aku semalam diketok-ketok orang kamarku. Coba deteksi lagi. Ternyata situasi yang sama mengetuk-ketuk kamar saya. Lalu saya buka, keluar, saya di depan saya ada istri saya sekarang. Saya bilang sama istri saya, ini kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Gitu ya. Lalu kita diskusi sama keponakan. Kamu takut nggak? Enggak. Tapi perasaan kamu gimana? Ya aneh aja. Ada yang begitu. Lalu saya berikan sebuah gambaran. Ada sebuah situasi yang imajinatif namanya. Situasi yang imajinatif itu potensial membuat kemudian kita punya perasaan-perasaan yang seperti itu. Tapi yang kedua, apakah mungkin hal seperti ini terjadi? Mungkin. Ya, di mana tempatnya? Tempatnya adalah pada yang tadi saya bilang, ruang kosong. Rupanya kita juga punya ruang kosong yang kemudian terisi dengan gambaran-gambaran demikian. Lalu itu datangnya dari mana? Apakah itu iblis? Belum tentu itu iblis. Sebab Allah dalam Kristus juga datang dan masuk ke rumah para murid yang membuat para murid kemudian terkejut dan takut. Syukur pada waktu itu kemudian Thomas sujud dan mengakui, ya Tuhanku dan Allahku.
Jadi yang mesti ada pada kita bukan ketakutannya, bukan ketakutannya. Sekali lagi ya, bukan ketakutannya, tapi membangun keberanian sekaligus membangun sebuah kesempatan untuk menghadirkan karya-karya kasih Allah di tengah-tengah berbagai situasi yang sedang berlangsung dengan berbagai cara di tengah-tengah dunia ini. Saya kira ini dulu yang bisa saya respons, Pak. Semoga semua terfasilitasi dan terjawab. Iya, terima kasih Pak Mul. Ah, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kami beri kesempatan. Ini ada Japri lagi, Pak. Oh, silakan Pak Mul, silakan Pak Ada Mul. pertanyaan Japri. Ya mungkin kalau tanya di sini kan nggak enak, mungkin kelihatan mukanya. Kalau Japri kan nggak kelihatan, langsung Baik, baik. bisa terbaca. Silakan Pak Mul. Nah, bagaimana dengan isu kalau orang sudah meninggal tapi ada dalam mimpi seseorang yang mungkin itu keluarganya? Oh ya, ya betul betul. Jadi mimpi-mimpi seperti itu mungkin saja datang. Tetapi harap dipahami lebih dulu ya, Bapak Ibu, ada 3 pendapat tentang mimpi. Mimpi itu yang pertama indikator yang bersangkutan tidurnya nggak pules sebenarnya. Tidurnya terganggu. Sebenarnya mimpi itu, jadi sekarang jangan pernah mengatakan kepada seseorang eh, mimpi indah ya. Jangan, itu artinya kita mau mengatakan jangan tidur gelap gitu ya. Terganggu tidurnya. Bahkan orang kemudian ada yang mimpi gitu kemudian jadi capek. Jadi sebenarnya syukurlah orang yang tidak bermimpi dan kemudian bisa tidur dengan baik. Pendapat yang kedua, mimpi sebenarnya merupakan satu ekspresi dari pengalaman-pengalaman yang berlangsung, ya. Tetapi sekaligus memasuki tahap yang ketiga, mimpi adalah sesuatu yang membuat seseorang sedang mengalami satu peristiwa di dalam kehidupannya sampai-sampai kemudian dia punya gambaran atau apa gitu ya, yang dimaksudkan gangguan. Jadi kalau orang yang sudah meninggal ada dalam mimpi kita itu karena memang kita punya relasi dengan yang bersangkutan. Relasi itu membuat kemudian membangunkan gambaran-gambaran tentang yang bersangkutan itu. Seorang psikolog yang kami undang ke kelas dan beliau juga mengajar di Universitas Bayangkara milik kepolisian ya. Maka dia mengatakan begini, seseorang yang bermimpi itu kadang-kadang dia kemudian mengalami satu gangguan di dalam dirinya dan terus-menerus mempersoalkan mimpinya. Kenapa ya saya mimpi begini? Kenapa saya mimpi begitu? Kalau di Alkitab dulu, mimpi itu diterjemahkan sebagai cara untuk baik itu Allah maupun yang lain hadir dengan bentuk peringatan. Tentu kita tahu ya mimpinya Yusuf, itu yang sangat terkenal. Tapi kemudian dalam perjalanannya secara psikologi didekati dan secara teologi didekati bahwa tidak selalu mimpi punya makna pada kehidupan. Tapi kalau seseorang misalnya bermimpi, maka janganlah dia kemudian terganggu karena mimpinya. Tapi baiklah dia memaknai bahwa hidupnya punya pengalaman dengan mimpi-mimpinya gitu. Begitu, Pak. Saya dengan sengaja tidak menyebut nama-nama yang mengirim karena Japri dengan kondisi begini artinya tidak mau disebutkan ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mul atas penjelasannya. Sekarang kami kembalikan kepada Pak Gustaf untuk acara selanjutnya, Pak. Silakan, Pak. Baik, baik. Suara saya terdengar jelas ya? Ya, terdengar. Oke, baik. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, terima kasih atas partisipasi dalam sesi tanya jawab dan diskusi pada malam hari ini. Mari sekarang kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa.
cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membacakan doa syafaat bersama-sama dengan pokok doa yang pertama, yaitu kegiatan Komisi Anak GKI Taman Aries, dan pokok doa yang kedua adalah rencana pemindahan ibu kota ke IKN di bulan Agustus mendatang. Doa syafaat ini akan diawali oleh Ibu Endang Watimuri, dilanjutkan oleh Bapak Rian Handri Joko. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Gustaf, Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama. Pada malam hari ini, Bapak, kami datang kepadamu. Kami mau mengingat beberapa hal tentang Komisi Anak. Ada rencana SIL di bulan Juni 2024. Bapak yang baik, biarlah setiap anak-anak boleh mengisi liburan mereka dengan belajar firman Tuhan dan juga sambil bermain. Kiranya Tuhan yang tolong di dalam mempersiapkan hal ini, Tuhan mau berkati, juga baik setiap anak-anak boleh mengambil bagian, boleh mengikuti acara SIL ini. Tuhan Yesus, tolong mereka. Bapak yang baik, kami juga mengingat guru sekolah minggu dalam komitmennya untuk melayani dan mengajar anak-anak, kiranya Tuhan yang tolong. Supaya setiap guru-guru sekolah minggu sudah ambil bagian ini, Tuhan mau teguhkan. Sehingga mereka boleh bersungguh-sungguh di dalam mengajar, memimpin, melayani anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberikan melengkapi mereka. Tuhan yang akan menolong setiap guru-guru ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa tantangan di sekolah minggu, bagaimana anak-anak juga generasi digital ini, Bapak, ini sungguh menjadi tantangan untuk guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan yang tolong. Biarlah kami semua Bapak, guru-guru boleh belajar lebih lagi dan bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak ini untuk menghadapi tantangan secara digital bagi anak-anak, bahkan anak-anak yang terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Kiranya Tuhan yang tolong setiap guru-guru. Engkau juga yang akan memperlengkapi setiap guru-guru sekolah minggu. Bapak yang baik, malam hari ini kami juga mau berdoa bagi Komisi Kaum Muda, di mana ada rencana camping pada tanggal 12 dan 14 Juli. Bapak yang baik, kiranya Engkau juga akan menolong dalam mempersiapkan acara ini. Tuhan, Engkau yang akan memberkati. Setiap anak-anak muda ini boleh mengambil bagian juga di dalam camping ini. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk pertumbuhan dari youth GKI melalui small group. Tuhan, biarlah melalui small group ini anak-anak boleh terbangun, anak-anak boleh termotivasi, anak-anak makin bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah melalui grup-grup yang kecil ini ya Tuhan, Engkau pakai, Engkau berkati. Biarlah melalui grup-grup kecil ini anak-anakmu, anak-anak yang masih muda ini boleh bersekutu,
boleh menjadi bersaudara, mengenal satu dengan yang lain, bahkan bertumbuh di dalam Engkau. Kiranya Engkau yang tolong. Berdoa bagi pengurus juga, pengurus kaum muda ini ya Tuhan, mohon berikan hikmat mereka di dalam pengembangan kebaktian ke depannya. Tuhan, kami memerlukan Engkau. Mohon hikmat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu sebagai pengurus. Kami juga berdoa untuk TBG ya Bapak, dan pengurus, agar Tuhan yang berikan mereka kesetiaan dan komitmen untuk boleh melayani lebih sungguh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak yang baik, kami mengingat malam hari ini juga untuk keluarga dari Peter, Petris, di mana ya Tuhan, Ibu Lita, Tuhan sudah panggil, kiranya Tuhan juga yang akan tolong, Engkau beri kekuatan untuk keluarga Peter dan Petris. Berdoa untuk operasi Pak Budi Harya yang di Pelni ya Bapak, Tuhan yang akan tolong Pak Budi, berikan mereka juga kekuatan. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa, kami mengucap syukur atas berkat anugerah yang Kau berikan pada kami, sehingga Engkau izinkan kami untuk berkumpul di tempat ini, di ruang Zoom, dalam doa syafaat, dengan pokok doa yang kami akan panjatkan kepadamu berkaitan dengan proses pemindahan ibu kota negara kami ke ibu kota Nusantara di Kalimantan pada bulan Agustus mendatang. Tuhan, kiranya Engkau berkenan dan Engkau saja yang bekerja untuk segala sesuatunya, sehingga apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah disiapkan, baik infrastruktur maupun segala hal yang berkaitan dengan mekanisme, regulasi, dan hal-hal kecil yang mungkin belum bisa kami lihat, kami bawakan dalam doa. Teristimewa untuk agar rencana itu yang memiliki tujuan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia dapat terjadi dengan baik dan kami dapat merasakan dampak pembangunan itu yang lebih merata untuk masyarakat kami, dan itu yang menjadi doa kami, Bapak. Kami juga berdoa untuk eh, para pengambil kebijakan di pemerintahan pusat maupun daerah, Bapak, agar dapat memberikan, merumuskan, dan juga menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keputusan, regulasi, aturan-aturan, peraturan-peraturan dengan berhikmat dan bijaksana. Kami bawakan mereka pribadi, lepas pribadi yang berkaitan dengan hal ini, Bapak. Meskipun mereka mungkin tidak mengenal Engkau, mereka tidak seiman dengan kami, Bapak, tetapi kami tetap mendoakan mereka dan mereka juga mempunyai pemikiran yang sama dan juga tidak lepas dari penyertaan-Mu, Bapak. Kami serahkan mereka, Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau dapat bekerja kepada siapapun, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami percaya memiliki kuasa untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk juga kesiapan-kesiapan para pegawai pemerintahan, Bapak, yang mereka harus ikut untuk tahap-tahap pertama dan tahap-tahap berikutnya, Bapak. Kami serahkan mereka dan keluarga mereka, Bapak, agar dapat secara ikhlas bekerja untuk kebaikan negara ini. Kami yakin dan percaya, Bapak, akan banyak 1001 macam ganjalan
mungkin kendala dan lain sebagainya, baik dari keluarga maupun dari mereka sendiri, Bapak, berkaitan dengan kepindahan ini. Bagaimana dengan fasilitas kenyamanan yang sudah mereka dapatkan selama ini mungkin di Jakarta, di kota besar ini, Bapak, yang mungkin mereka tidak akan rasakan lagi pada saat mereka harus pindah ke sana di bulan Agustus, Bapak. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau menyertai mereka, bahwa mereka memiliki amanah sesuai dengan janji mereka pada undang-undang untuk mengabdi pada negara. Bapak, kami serahkan mereka dan keluarga mereka yang mungkin ikut atau tidak ikut, semua dalam keadaan yang baik dan sejahtera. Karena kami yakin dan percaya Bapak bahwa dari sekian banyak pekerja-pekerja nanti yang akan dipindahkan ke sana, pegawai-pegawai negeri, ASN yang akan dipindahkan ke sana, juga terdapat anak-anakmu Bapak. Anak-anak yang mengenal Engkau. Kami mohon Bapak, Engkau bungkus, balut mereka dengan Roh Kudus-Mu, supaya mereka dapat bekerja, melaksanakan tugas panggilan negara ini dengan sebaik-baiknya di tempat yang baru nanti. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk segala proyek pembangunan yang mungkin belum selesai dalam taraf proses target penyelesaian Bapak, agar kiranya bangunan-bangunan vital untuk pemerintahan yang baru di ibu kota Nusantara nanti Bapak dapat terlaksana dengan baik. Andai kata pun belum memenuhi target, bahwa proses itu dapat tetap berjalan dengan baik dan mereka dapat menemukan solusi yang tepat, solusi yang berimbang untuk kondisi-kondisi yang mungkin belum bisa dipenuhi pada saat nanti. Kami juga berdoa untuk masyarakat di sana, Bapak, sebagai masyarakat asli Kalimantan, Bapak, pada umumnya, suku Dayak maupun suku-suku yang lain, Bapak, khusus buat mereka, Bapak, karena banyak di antara mereka yang juga menjadi anak-anak Tuhan, agar kiranya mereka tetap memiliki iman dan pengetahuan akan Engkau secara baik. Engkau tidak akan tinggalkan mereka, Bapak, dengan segala kesederhanaan mereka, dengan segala hal-hal yang berkaitan dengan adat budaya mereka, Bapak, sehingga mereka dapat hidup berdampingan dengan masyarakat baru nanti, Bapak, yang mungkin selama ini tidak mereka sangka, mungkin mereka selama ini tidak mereka kira uh, kehidupan itu akan dapat berlangsung seperti apa, Bapak. Tapi kami semua serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami yakin, Bapak, bahwa Engkau akan melengkapi doa ini jauh lebih sempurna dari apa yang bisa kami pikirkan, apa yang bisa kami ucapkan. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan dari persekutuan doa menjelang Pentakosta ini adalah untuk memohon karunia Roh Kudus, mengundang dan menerima hadirnya Roh Kudus dalam hati kita semua, dan menyambut Roh Kudus dengan hati yang gembira. Sebab karena api Roh Kudus berkobar dalam hati kita, maka jiwa kita dihangatkan. Sehingga kita tak perlu mengeluh karena darah Tuhan Yesus membasuh bersih diri kita semua yang percaya padanya. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu tema dari NKB 104, Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Ku kira karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih.
jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergembang, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergembang, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Baiklah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan, menjadi saksi Kristus, mengucap syukur kepada Tuhan untuk berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui perpanjangan tangannya. Pada Bapak Pendeta Mulia Dewi, kami persilakan. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik. Allah memelihara kami dan memberi ruang yang baik bagi kami untuk menjalankan seluruh kehidupan kami di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih kami belajar mengukuhkan iman kami dan tidak terganggu bahkan terhambat oleh berbagai godaan. Tetapi kami menikmati kemurahan Tuhan di dalamnya. Terima kasih untuk segalanya. Di dalam Kristus kami bersandar kepada Bapa di sorga dalam penyerahan kami. Berkati seluruh pelayanan kami dan kami terus-menerus menjadi saluran kasih bagi banyak orang. Kini malam menjadi bagian kami sambut dengan penuh syukur, kami akan kembali ke dalam keseharian kami, menikmati istirahat kami, dan terus menjalankan kehidupan dalam anugerah Allah. Dan biarlah kami menyambut berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus besertamu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selesai sudah rangkaian persekutuan doa menjelang Pentakosta pada hari ini, Senin 13 Mei 2024. Sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini, mari kita simak beberapa warta kegiatan berikut. Persekutuan doa menjelang Pentakosta pada hari Selasa 14 Mei 2024, pukul 19.30 dengan tema Adakah Baptisan Roh Kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Lindawati Mismanto dari GKI Manyar, Surabaya. Dan warta yang kedua, persembahan syukur tahunan Pentakosta 2024 pada hari Minggu 19 Mei 2024 di ruang kebaktian GKI Taman Aries. Baktian umum pukul 7.30, pukul 10 dan pukul 17, kaum muda pukul 10 dan anak 7.30 dan pukul 10. Baik, Bapak Ibu, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama. Mohon untuk membuka kamera dan untuk host boleh membantu, dipersilakan untuk membantu mengambil foto. Ya. Oke, untuk halaman pertama, siap dulu ya. Endang, kamera. Ya. Oke, halaman pertama, 1, 2, 3. Varian, Bu Teti. Halo, Bu Teti. Ya, Pak. Oke. Ya, untuk halaman pertama, saya bantu ambil juga ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya. Oke, halaman kedua. Sebentar. 3. Ada 2 halaman ya. Iya. Oke. Ada 2 halaman? Ya, udah semuanya. Oke, baik. Ya,
Sampai juga Bapak Ibu di penghujung acara hari ini, Persekutuan Doa Menjelang Pentakosta, edisi hari Senin 13 Mei 2024. Atas nama pengurus wilayah 2, kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Mulyadi Dwi dari GKI Muara Karang. Sampaikan salam hangat dari kami untuk jemaat di sana, dan juga terima kasih kepada Penatua Bapak Daniel Handoko, Bidang Timuri Bapak Rian Handri Joko. Terima kasih juga atas partisipasi, keikutsertaan, serta keterlibatan Bapak Ibu sekalian pada Persekutuan Doa Menjelang Pentakosta pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar menjadi berkat buat kita semua dan dapat membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik hari lepas hari bagi keluarga, sesama, dan terlebih menjadi layak di hadapan Tuhan. Salam damai dan salam sejahtera. Sampai jumpa. Terima kasih Terima kasih, Pak semuanya. Mo. Terima kasih Terima kasih semuanya. Mulyadi. Selamat malam Terima kasih Pak Bapak. semuanya. Terima kasih.